Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Laudia Story, channel yang mengulas kisah nyata penuh misteri dan kejadian menggemparkan dari berbagai daerah. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Banyuwangi. Sebuah desa yang biasanya tenang mendadak geger, setelah ditemukan jasad seorang pria yang tak lain adalah suami dari pelaku sendiri sang istri. Tetap bersama kami di Laudia Story, karena kisah ini akan membuka sisi gelap yang tak pernah terbayangkan. Suasana pagi di sebuah desa kecil di Banyuwangi awalnya tampak seperti biasa. Udara masih terasa sejuk, burung-burung berkicau di antara pepohonan, dan aroma tanah basah sisa hujan semalam masih tercium di sepanjang jalan. Namun ketenangan itu mendadak berubah menjadi kepanikan besar ketika warga mencium bau tak sedap yang datang dari arah rumah pasangan suami istri, Rudi dan Lina, yang terletak di ujung gang sempit dekat sawah. Awalnya, warga mengira bau itu berasal dari bangkai hewan yang mati di sekitar rumah, karena daerah itu memang sering menjadi tempat kucing atau ayam berkeliaran. Tapi semakin siang, bau tersebut justru makin menyengat hingga menusuk hidung, membuat banyak warga menutup hidung sambil saling bertanya-tanya, bau apa ini? Dari rumah Bu Lina? Ya. Seorang tetangga bernama Siti, yang rumahnya hanya berjarak 2 pintu dari rumah Lina, mulai merasa curiga. Sudah 2 hari ia tidak melihat sosok Rudi yang biasanya setiap pagi terlihat duduk di teras sambil menyalakan rokok. Biasanya suaminya itu ribut saja tiap pagi, tapi 2 hari ini sepi sekali, ujar Siti saat ditemui oleh beberapa warga lain. Mereka pun sepakat untuk mendatangi rumah tersebut. Dari luar, pintu depan tampak tertutup rapat, namun asap tipis terlihat keluar dari arah dapur belakang. Lina memang dikenal sebagai penjual daging di pasar, jadi awalnya warga mengira ia sedang memasak sesuatu untuk dijual. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang terasa berbeda hari itu. Entah dari aroma yang terlalu menyengat, atau dari suasana rumah yang begitu sunyi, membuat bulu kuduk siapapun yang mendekat berdiri. Ketika salah satu warga mencoba mengetuk pintu dan memanggil nama Lina, tak ada jawaban. Mereka mencoba lagi, namun tetap sunyi. Sampai akhirnya, seorang pemuda nekat berjalan ke belakang rumah dan mengintip dari celah jendela dapur. Saat itu, ia melihat pemandangan yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Di meja dapur terlihat panci besar dengan air yang masih mendidih, di sampingnya ada baskom berisi potongan daging yang tidak biasa. Warna dan bentuknya tidak seperti daging sapi atau kambing. Dan ada sesuatu yang membuat pemuda itu langsung mundur beberapa langkah sambil menutup mulut, menahan rasa mual. Tanpa pikir panjang, warga segera melapor ke ketua RT dan kepolisian setempat. Tak lama kemudian, beberapa anggota polisi datang ke lokasi. Warga mulai berkerumun di depan rumah, sebagian berbisik-bisik mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang bilang itu mungkin hanya daging binatang, tapi ada juga yang mulai menduga hal yang lebih mengerikan. Polisi langsung memasuki rumah dengan hati-hati, sementara warga diminta menjauh. Begitu pintu dapur dibuka, bau busuk bercampur amis langsung menyeruak, membuat beberapa petugas menutup hidung. Di dalam dapur yang sempit itu, mereka menemukan panci besar di atas kompor yang masih menyala. Di sebelahnya, di atas meja kayu, tampak potongan daging dan beberapa bagian tubuh manusia yang sudah tidak utuh. Suasana seketika hening. Tak ada yang mampu berkata-kata, hanya tatapan kaget dan ngeri yang memenuhi ruangan itu. Salah satu petugas segera mencari keberadaan pemilik rumah, Lina. Beberapa warga mengatakan bahwa pagi itu ia sempat terlihat membawa kantong plastik hitam besar, seolah hendak pergi ke pasar. Polisi segera melakukan pencarian, hingga akhirnya Lina ditemukan di pinggir jalan tak jauh dari pasar tradisional, dengan wajah tenang seolah tak terjadi apa-apa. Ketika ditanya, ia sempat berusaha mengelak, namun akhirnya dibawa kembali ke rumahnya untuk dimintai keterangan. Saat melihat rumahnya yang sudah dipenuhi warga dan garis polisi, ekspresi Lina tetap datar, tanpa tangis, tanpa panik, hanya pandangan kosong yang sulit dibaca. Warga desa yang dulu mengenalnya sebagai sosok ramah kini tak bisa menutupi rasa takut dan jijik. Kami tidak menyangka,
Orang sebaik itu bisa melakukan hal seperti ini, ucap salah satu tetangga sambil menunduk. Dari sinilah awal kisah kelam itu mulai terbongkar. Sebuah peristiwa yang mengguncang Banyuwangi, membuat semua orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Dan mengapa seorang istri bisa tega melakukan perbuatan sekejam itu terhadap suaminya sendiri? Tragedi yang awalnya hanya dianggap sebagai bau aneh dari sebuah rumah, kini berubah menjadi berita nasional yang menyayat hati. Dalam hitungan jam, nama Lina menjadi pembicaraan di seluruh Banyuwangi. Polisi terus melakukan olah TKP, sementara warga hanya bisa menatap ngeri dari kejauhan. Tak ada yang menyangka, di balik dapur sederhana seorang penjual daging, tersimpan kisah kelam yang akan mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Bagi warga sekitar, nama Lina bukanlah sosok asing. Ia dikenal sebagai perempuan sederhana yang sehari-hari berjualan daging dan bumbu dapur di pasar kecil Banyuwangi. Penampilannya biasa saja, mengenakan daster polos, rambut selalu diikat rapi, dan senyum yang hampir selalu mengiringi setiap sapaannya. Banyak pelanggan yang menyukainya karena sikapnya yang ramah dan tutur katanya yang lembut. Bu Lina itu nggak pernah marah, kalau ditawar pun sabar, kenang salah satu pembeli yang sering datang ke lapaknya. Namun di balik keramahan itu, ternyata tersimpan kisah hidup yang kelam dan penuh luka yang tak pernah diketahui orang lain. Suaminya, Rudi, dikenal sebagai pria yang keras kepala dan mudah marah. Ia pernah bekerja sebagai sopir truk antar kota, tapi setelah mengalami kecelakaan kecil beberapa tahun lalu, pekerjaannya berhenti. Sejak saat itu, kebiasaannya berubah, ia sering menghabiskan waktu di warung kopi, bermain judi kecil-kecilan, dan pulang dalam keadaan mabuk. Lina yang awalnya berharap pernikahannya bisa memberi ketenangan, justru hidup dalam tekanan yang tak berujung. Hampir setiap malam rumah mereka dipenuhi suara pertengkaran, terkadang diikuti suara benda pecah, bahkan jeritan kecil dari Lina yang berusaha menahan tangis. Beberapa tetangga pernah mencoba menasihati Rudi agar tak lagi melakukan kekerasan, tapi seringkali hanya dibalas dengan bentakan. Urus saja rumahmu sendiri, begitu katanya dengan nada tinggi. Akibatnya, tak ada yang berani lagi ikut campur urusan rumah tangga mereka. Lina, di sisi lain, memilih diam. Ia tetap menjalankan rutinitasnya setiap hari, berangkat ke pasar sejak subuh, pulang menjelang siang, kemudian menyiapkan makan malam untuk suaminya seolah tak ada yang terjadi. Namun diamnya bukan berarti tak ada luka. Dalam kesunyiannya, Lina menyimpan trauma, marah, dan ketakutan yang semakin hari semakin menumpuk. Beberapa bulan terakhir, perubahan kecil mulai terlihat. Lina yang dulu selalu menyapa ramah mulai jarang bicara. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya melayang jauh. Ia juga sering terlihat sendirian di lapak, termenung menatap potongan daging di depannya. Saya pikir dia hanya capek atau pusing mikir ekonomi, ujar seorang pedagang sayur yang bersebelahan dengannya. Tak ada yang curiga bahwa di balik wajah tenang itu, sedang tumbuh api dendam yang perlahan membakar kesabarannya. Setiap kali Rudi mabuk dan pulang larut malam, selalu ada pertengkaran baru. Kadang hanya karena hal sepele, seperti makanan kurang asin atau uang hasil dagangan dianggap kurang. Lina sering menjadi sasaran amarah tanpa alasan. Pernah suatu malam, tetangga mendengar suara keras dari dalam rumah, lalu melihat Lina keluar dengan mata sembab dan tangan memar. Saat ditanya, ia hanya tersenyum pahit dan berkata, "Gak apa-apa, namanya juga suami istri." Jawaban itu membuat semua orang diam, karena mereka tahu Lina berusaha menutupi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pertengkaran biasa. Namun di dalam hatinya, Lina mulai merasa hidupnya tidak punya jalan keluar. Ia lelah menahan rasa sakit, tapi juga takut untuk pergi. Tidak ada keluarga yang bisa menampungnya, sementara hidupnya hanya bergantung pada lapak kecil di pasar. Hingga akhirnya, muncul pikiran-pikiran gelap yang perlahan menguasai akalnya. Ia mulai membayangkan kebebasan tanpa Rudi. Setiap kali melihat suaminya tertidur setelah marah, ia sering terpaku lama,
menatap wajah yang dulu pernah ia cintai tapi kini hanya menyisakan trauma. Dalam diam, ia mulai menyusun rencana, bukan untuk kabur, tapi untuk mengakhiri penderitaan yang tak pernah berhenti itu. Waktu pun terus berjalan. Dari luar, kehidupan mereka tampak biasa. Warga masih melihat Lina pergi ke pasar, menyiapkan dagangan seperti biasa, bahkan sempat ikut kegiatan arisan kampung. Namun siapa sangka, di balik rutinitas itu, pikirannya sudah jauh berubah. Ia mulai menyimpan benda tajam di dekat tempat tidur, dan menyembunyikan sesuatu di bawah meja dapur. Tidak ada yang tahu, malam yang tenang di rumah itu akan menjadi malam terakhir bagi Rudy, dan awal dari tragedi paling mengerikan yang pernah terjadi di desa tersebut. Kini, setelah semua terbongkar, warga baru menyadari bahwa senyum ramah Lina selama ini hanyalah topeng dari kehidupan yang penuh tekanan. Sosok yang mereka kenal lembut ternyata menyimpan luka yang dalam, hingga akhirnya ledakan amarah itu muncul dalam bentuk yang tak bisa dinalar. Sebuah kisah nyata yang menyadarkan kita bahwa di balik wajah tenang seseorang, mungkin ada penderitaan yang tak pernah tersampaikan. Malam itu, suasana di rumah Lina dan Rudy tampak seperti biasa. Lampu dapur menyala redup, suara jangkrik terdengar bersahutan di luar, dan angin lembut berhembus lewat jendela bambu yang setengah terbuka. Namun di balik keheningan itu, amarah perlahan memanas. Rudy pulang dalam keadaan mabuk, langkahnya terhuyung sambil membawa kantong plastik berisi botol kosong. Begitu masuk ke rumah, ia langsung membanting pintu dan berteriak memanggil nama Lina. "Mana uang hasil jualanmu hari ini?" Suaranya keras, menggema hingga keluar rumah. Lina yang sedang duduk di dapur hanya diam. Ia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu, tapi malam itu berbeda. Ada tatapan tajam di matanya, seperti seseorang yang sudah kehilangan rasa takut. Rudy terus memaki, menuduh Lina menyembunyikan uang hasil dagangan. Ia marah karena tak bisa membeli minuman lagi. Lina mencoba menjelaskan dengan suara lirih. "Uangnya buat beli daging besok, Pak," tapi Rudy tak mau mendengar. Tangan kasarnya terayun, membuat piring di meja terjatuh dan pecah. Lina terkejut, namun kali ini ia tidak menangis. Ia hanya berdiri diam, menatap suaminya dengan pandangan yang kosong. Dalam hati kecilnya, ia berbisik lirih, "Cukup sudah." Semua kesabaran yang selama ini ia tahan seperti runtuh dalam sekejap. Pertengkaran itu berlangsung lama, hingga suara keras mereka membuat beberapa tetangga terjaga. Tapi karena sudah terbiasa mendengar keributan di rumah itu, tak ada yang berani mendekat. Di dalam rumah, Rudy akhirnya terjatuh di kursi, mabuk berat, lalu tertidur. Lina masih berdiri di dapur, menatap tubuh suaminya yang terlelap. Pandangannya kosong, tapi dadanya bergemuruh. Dalam pikirannya, semua kenangan buruk melintas seperti bayangan gelap. Malam-malam ia dipukul, hari-hari penuh teriakan, dan hinaan yang selalu diterimanya. Malam itu, perasaan takut berubah menjadi keputusasaan yang memuncak. Ia melangkah pelan menuju dapur, mengambil sesuatu yang selama ini ia sembunyikan di balik tumpukan kain, sebilah pisau dapur besar yang biasa ia gunakan untuk memotong daging. Tangannya bergetar, namun matanya tak berkedip. Ia mendekat perlahan, setiap langkah terasa berat, seolah waktu berjalan sangat lambat. Di hadapannya, Rudy tertidur pulas, tanpa sadar bahwa hidupnya tinggal hitungan detik. Lina berdiri lama di sana, menatap wajah suaminya yang tenang, wajah yang dulu pernah ia cintai tapi kini hanya membawa luka. Air matanya menetes, tapi tak ada lagi rasa ragu. Ia mengingat semua penderitaan yang harus ia jalani, semua pukulan, semua penghinaan. Dan di malam yang sepi itu, ia mengambil keputusan paling kelam dalam hidupnya. Setelah itu, rumah menjadi sunyi. Hanya suara jangkrik dan tiupan angin yang terdengar dari luar. Pagi harinya, Lina tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa. Ia membersihkan dapur, menyiapkan air, bahkan membuka jendela seperti tak ada apa-apa. Dari luar, tak seorang pun menyangka bahwa malam itu telah terjadi sesuatu yang mengerikan.
Lina menutup semua jejak dengan tenang, bahkan sempat tersenyum kecil kepada tetangga yang melintas. Namun di dalam rumah, suasana sudah berubah menjadi dingin dan mencekam. Beberapa jam kemudian, ia mulai menyiapkan sesuatu di dapur. Kompor dinyalakan, air mendidih, dan aroma bumbu masakan mulai tercium. Ia bekerja tanpa suara, seolah sedang melakukan rutinitas harian. Tapi kali ini bukan untuk menyiapkan makanan biasa. Pikirannya sudah tak lagi rasional. Antara kesedihan, trauma, dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menutupi perbuatannya, agar tak ada yang tahu, agar semuanya terlihat seperti hari-hari biasa. Namun Tuhan selalu punya cara untuk membuka kebenaran. Meski Lina berusaha menyembunyikan semuanya, bau menyengat dari dapur mulai tercium keluar. Waktu pun perlahan menuntunnya pada akhir yang tak bisa ia hindari. Warga mulai curiga, polisi mulai bergerak, dan apa yang terjadi malam itu akhirnya menjadi kisah nyata paling kelam yang pernah mengguncang Banyuwangi. Pagi itu, suasana di desa masih berkabut ketika beberapa warga mulai berkumpul di depan rumah Lina. Bau menyengat yang sejak kemarin membuat penasaran kini semakin tajam, menusuk hidung setiap orang yang melintas. Awalnya mereka hanya berdiri sambil menutupi hidung dengan kain, tapi rasa ingin tahu perlahan mengalahkan rasa takut. Siti, tetangga yang paling dekat, akhirnya memutuskan untuk mengetuk pintu sambil memanggil, "Bu Lina! Bu Lina!" Namun tak ada jawaban. Dari dalam rumah, hanya terdengar bunyi kompor menyala dan gelegak air mendidih. Tak lama kemudian, terlihat asap tipis keluar dari celah ventilasi dapur. "Kok baunya makin aneh ya? Seperti bukan daging biasa?" ucap salah satu warga dengan wajah cemas. Karena curiga, Siti mencoba mengintip dari jendela belakang rumah yang sedikit terbuka. Saat itu, matanya langsung membesar. Ia melihat pemandangan yang membuat tubuhnya lemas seketika. Di meja dapur tampak beberapa baskom besar berisi potongan daging berwarna pucat, sebagian masih meneteskan darah. Di sisi lain, panci besar di atas kompor mengepul dengan aroma yang sulit dijelaskan. Yang membuatnya makin ngeri, di pojok meja terlihat sesuatu yang tak seharusnya ada, seolah potongan tubuh manusia. Siti menjerit histeris, membuat warga lain berlari mendekat. "Astagfirullah, itu apa?" teriak seorang ibu sambil menutup mulutnya. Beberapa warga mundur ketakutan, sebagian lain segera menghubungi ketua RT. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Polisi datang dengan sirine menyala, garis kuning mulai dipasang mengelilingi rumah kecil itu. Warga hanya bisa berdiri dari jauh, menyaksikan petugas masuk dengan langkah hati-hati. Ketika pintu dapur dibuka, bau busuk langsung menyeruak, membuat beberapa orang menutup hidung dengan tangan. Di ruangan kecil itu, polisi menemukan pemandangan yang mengerikan. Meja penuh peralatan dapur, baskom berisi potongan daging, dan panci besar yang masih mengepul. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, petugas langsung memastikan daging itu bukan dari hewan. Suasana seketika berubah hening, hanya terdengar langkah kaki petugas yang sibuk memotret dan mengumpulkan barang bukti. Kapolsek yang memimpin penggerebekan tampak menahan emosi. Ia berkata pelan, "Ini bukan kasus biasa. Kita harus cari pelakunya sekarang juga." Polisi segera mencari keberadaan Lina. Beberapa warga mengaku sempat melihatnya pagi tadi berjalan menuju arah pasar sambil membawa kantong plastik hitam besar. Tak menunggu lama, tim segera menuju ke pasar Banyuwangi. Di sana, Lina ditemukan sedang duduk di pojok lapak kosong, menunduk, wajahnya pucat, dan tangan kirinya masih menggenggam pisau kecil yang dilapisi kain. Ketika polisi menghampiri dan menyebut namanya, Lina hanya mendongak perlahan, lalu tersenyum tipis. Tanpa perlawanan, ia dibawa kembali ke rumahnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di lokasi, Lina hanya diam menatap dapur rumahnya yang kini sudah penuh dengan garis polisi dan kamera wartawan. Warga menatapnya dari kejauhan, sebagian berbisik pelan sambil menahan air mata. "Dia kok bisa tega?"
Ya? Padahal orangnya kelihatan baik, ucap seorang ibu gemetar. Lina duduk di kursi bambu, kedua tangannya diikat, tapi ekspresinya tetap datar, seolah tak menyadari besarnya perbuatannya. Ketika seorang polisi bertanya, "Bu Lina, apa benar semua ini Anda yang lakukan?" Ia menunduk sebentar, lalu menjawab pelan, "Saya sudah terlalu sakit, terlalu lama saya diam." Ucapan itu membuat ruangan sunyi. Beberapa warga yang mendengarnya hanya bisa saling berpandangan, antara kasihan dan ngeri. Polisi kemudian membawa Lina ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Di luar rumah, garis polisi masih membentang, menjadi saksi bisu peristiwa yang tak akan pernah dilupakan warga Banyuwangi. Seorang jurnalis yang meliput sempat berkata lirih, "Tragedi ini bukan hanya tentang pembunuhan, tapi tentang luka batin yang dibiarkan membusuk hingga akhirnya meledak." Sejak hari itu, rumah kecil di ujung gang itu menjadi tempat yang dihindari warga. Tak ada yang berani melintas sendirian saat malam tiba. Banyak yang mengatakan kadang terdengar suara tangis lirih dari arah dapur, seolah masih ada penyesalan yang tertinggal di sana. Dan dari sinilah semua kisah mengerikan itu mulai terbuka. Perlahan, melalui pengakuan yang akan membuat siapapun sulit percaya. Di ruang interogasi Polres Banyuwangi, suasana hening begitu tebal. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berdecit pelan, menemani tatapan kosong seorang perempuan yang kini duduk di kursi besi dengan tangan terikat. Perempuan itu adalah Lina, wanita yang beberapa jam sebelumnya masih berjualan daging di pasar, dan kini menjadi tersangka utama dalam kasus paling mengerikan yang pernah terjadi di desanya. Di depannya, dua penyidik duduk dengan wajah serius. Di atas meja terdapat beberapa foto hasil olah TKP yang membuat siapapun yang melihatnya akan menunduk ngeri. Salah satu penyidik membuka pembicaraan dengan suara tenang. "Bu Lina, kami tidak akan menekan. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Lina masih diam. Matanya sembab, tetapi tidak lagi meneteskan air mata. Tangannya gemetar pelan, namun suaranya terdengar jelas ketika ia akhirnya berbicara. "Saya tidak bermaksud, Pak. Saya hanya ingin semua ini selesai. Saya ingin tenang." Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Penyidik menatap satu sama lain, lalu mempersilakan Lina untuk bercerita dari awal. Dengan suara serak, Lina mulai menceritakan kisahnya. Ia bercerita bagaimana selama bertahun-tahun hidup dalam tekanan dan kekerasan dari suaminya, Rudi. "Setiap hari saya dipukul, dihina. Uang hasil jualan selalu dia ambil buat mabuk. Kalau saya melawan, saya diseret, dipaksa minta maaf padahal saya nggak salah." Matanya menatap kosong ke lantai. "Saya pernah coba pergi, tapi dia selalu cari dan bawa saya pulang. Saya capek, Pak. Rasanya seperti hidup di dalam neraka." Penyidik yang mendengarkan hanya bisa terdiam, menahan napas, berusaha memahami perasaan yang selama ini ia pendam. Malam kejadian, Lina mengaku dirinya sudah tidak sanggup lagi. Rudi pulang dalam keadaan mabuk dan memukulnya karena uang jualan tidak cukup. "Dia bilang saya perempuan tidak berguna," ucapnya lirih. Saat Rudi akhirnya tertidur, Lina duduk lama di sampingnya, menatap wajah yang selama ini menjadi sumber ketakutannya. Ia bercerita, "Saya nangis, Pak. Saya ingat semua sakitnya, dari pertama kali dia tampar saya sampai malam itu. Saya cuma ingin semua ini berhenti." Lalu, dalam keadaan emosi dan panik, ia mengambil pisau dapur dan melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah itu, ia mengaku bingung, takut, dan berusaha menyembunyikan semua jejak. Yang membuat semua orang di ruang interogasi terdiam adalah pengakuan berikutnya. Lina mengaku, dalam kepanikan, ia berencana menghilangkan semua bukti dengan cara yang tak masuk akal. "Saya pikir kalau semua hilang, orang-orang nggak akan tahu. Saya cuma ingin aman, saya nggak mikir panjang." Suaranya bergetar ketika mengatakan kalimat itu. Ia bahkan mengaku sempat menyiapkan beberapa kantong plastik dan bumbu dapur,
dengan niat menjual sebagian ke pasar agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pengakuan itu membuat penyidik menunduk lama. Beberapa dari mereka bahkan terdiam, sulit memahami bagaimana rasa takut dan trauma bisa mengubah seseorang menjadi begitu gelap. Setelah beberapa jam pemeriksaan, Lina hanya bisa menangis. Ia tidak berusaha membenarkan tindakannya, tapi terus berkata bahwa ia menyesal. Saya tahu saya salah. Tapi saya nggak tahan, Pak. Saya cuma ingin berhenti disakiti. Saya ingin tidur tenang tanpa takut dibangunkan dengan pukulan. Kata-katanya mengalir pelan, tapi menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Beberapa petugas wanita yang mendampingi bahkan terlihat menyeka air mata, karena mereka tahu di balik kejahatan ini ada kisah panjang tentang penderitaan yang tidak pernah tersampaikan. Polisi kemudian mengamankan semua barang bukti dari rumah Lina, pisau dapur, baskom, panci besar, dan beberapa benda lain yang digunakan saat kejadian. Semua dikumpulkan untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, kabar tentang pengakuan Lina menyebar cepat ke seluruh Banyuwangi. Warga yang dulu mengenalnya sebagai sosok ramah kini hanya bisa menggeleng tak percaya. Dia baik sekali, gak nyangka bisa sekejam itu, ucap salah satu pedagang di pasar. Tapi ada juga yang berkata dengan nada iba, mungkin dia udah nggak kuat, ya? Siapapun kalau disiksa terus bisa hilang akal. Kini Lina hanya bisa duduk di ruang tahanan, mengenakan pakaian oranye tahanan wanita. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, tapi sorot matanya tidak lagi marah. Ia lebih banyak diam, hanya sesekali menunduk dan berdoa. Saya sudah kehilangan segalanya, katanya pelan saat diwawancarai media. Di luar, masyarakat masih memperdebatkan apakah ia pantas disebut pelaku kejahatan, atau justru korban dari kekerasan yang terlalu lama dibiarkan. Namun satu hal pasti, pengakuannya menjadi titik balik dalam penyelidikan kasus ini. Sebuah kisah nyata yang memperlihatkan bagaimana batas antara korban dan pelaku bisa begitu tipis, ketika penderitaan yang terus menumpuk akhirnya meledak dalam bentuk yang tak dapat diterima akal manusia. Hari-hari di ruang tahanan terasa panjang dan sunyi bagi Lina. Setiap pagi, ia duduk di pojok ruangan sambil menatap langit-langit, seolah masih tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Wajahnya yang dulu dikenal ramah kini tampak layu, kulitnya pucat, dan matanya sembab karena terlalu sering menangis. Tak jarang, petugas jaga mendengar isak tangis lirih dari dalam sel ketika malam tiba. Di antara tangisannya, terkadang terdengar kalimat pelan, andai waktu bisa diulang, saya nggak akan melakukannya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Apa yang sudah ia lakukan tak bisa dihapus, dan kini hidupnya hanya tersisa rasa bersalah yang terus menghantui. Beberapa hari setelah penangkapan, penyidik membawa Lina ke lokasi kejadian untuk melakukan rekonstruksi. Saat memasuki rumahnya sendiri, langkahnya goyah. Rumah kecil itu kini dipenuhi garis polisi dan bekas tanda olah TKP. Bau tajam bahan kimia pembersih masih menyisa. Namun bagi Lina, yang tercium justru kenangan pahit dari malam yang mengubah segalanya. Ia berhenti di dapur, memandang lama meja kayu tempat peristiwa itu terjadi. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Dulu tempat ini tempat saya cari nafkah, Pak. Setiap pagi saya potong daging di sini. Tapi sekarang semua berubah, semua hancur. Ucapannya lirih, membuat suasana sekitar menjadi hening. Beberapa petugas menunduk, menahan haru, menyadari bahwa di depan mereka berdiri seorang wanita yang sudah hancur bukan hanya secara hukum, tapi juga secara batin. Ketika ditanya apa yang ia rasakan saat itu, Lina hanya menjawab, saya nggak sadar lagi. Saya cuma ingin berhenti disakiti. Saya pikir kalau dia nggak ada, saya bisa tenang. Tapi ternyata saya salah. Pak, sekarang justru saya lebih tersiksa. Ia kemudian menangis terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisan itu tidak lagi terdengar seperti milik seorang penjahat, melainkan seseorang yang tersesat oleh rasa sakit yang terlalu lama dibiarkan tumbuh. Salah satu penyidik wanita mendekatinya, menepuk pundaknya pelan. Sudah,
Bu, sekarang waktunya ibu berdoa. Tuhan tahu isi hati manusia. Meski perbuatannya salah, masih ada kesempatan untuk menyesal. Setelah rekonstruksi selesai, Lina dibawa kembali ke tahanan. Namun kali ini, ia tampak lebih pasrah. Ia tidak lagi berusaha menyangkal, tidak juga berusaha membela diri. Dalam setiap pemeriksaan, ia hanya mengulang kalimat yang sama. Saya sudah salah, Pak. Saya cuma ingin tenang. Beberapa kali, ia meminta polisi agar mau menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga suaminya. Saya tahu mereka benci saya, tapi tolong bilang ke mereka, saya nggak pernah benci Rudy. Saya cuma ingin hidup tanpa rasa takut. Kalimat itu membuat hati banyak orang tersentuh, karena di balik tindakannya yang mengerikan, masih ada cinta dan luka yang tak pernah sembuh. Di luar tahanan, berita tentang Lina terus menjadi perbincangan. Banyak media nasional menyorot kasus ini, menampilkan foto Lina dengan judul yang sensasional. Tapi bagi sebagian orang yang mengenalnya, berita itu tak sepenuhnya menggambarkan siapa Lina sebenarnya. Dia dulu orang baik, ujar seorang pedagang pasar sambil menunduk. Cuma dia nggak kuat. Hidupnya keras, nggak ada yang bantu. Ucapan itu mewakili suara banyak orang, yang mulai melihat Lina bukan hanya sebagai pelaku, tapi juga korban dari kekerasan yang terlalu lama tak tertangani. Malam hari, ketika lampu sel dipadamkan, Lina kembali duduk di lantai, memeluk lututnya erat-erat. Dalam gelap, pikirannya kembali ke masa-masa sebelum tragedi, saat ia masih tertawa di pasar, bercanda dengan pembeli, atau sekadar menikmati secangkir kopi pagi bersama suaminya di teras rumah. Air matanya menetes pelan. Ia berdoa dalam hati agar semua kesalahan ini bisa diampuni. Ya Allah, ampuni saya salah, saya hancur, tapi tolong jangan biarkan saya mati tanpa ampunan MU. Suaranya nyaris tak terdengar, namun penuh keikhlasan dari seseorang yang akhirnya menyadari bahwa amarah tidak pernah menyelesaikan luka, justru memperpanjang penderitaan. Kini, Lina hanya bisa menunggu nasibnya diputuskan oleh hukum. Setiap hari, ia mengisi waktu dengan membaca buku agama yang dipinjam dari perpustakaan rutan. Katanya, hanya dengan membaca dan berdoa, hatinya sedikit lebih tenang. Saya tahu saya nggak bisa keluar lagi, tapi saya ingin mati dengan hati yang bersih. Ujarnya suatu ketika kepada wartawan yang menemuinya. Kalimat itu menjadi penutup dari bab panjang kehidupan seorang perempuan yang pernah begitu menderita, lalu tersesat di jalan yang paling gelap, hingga akhirnya sadar bahwa penyesalan adalah hukuman paling berat yang harus ia tanggung seumur hidupnya. Hari itu, langit Banyuwangi tampak kelabu seolah ikut berduka. Di depan gedung pengadilan negeri, puluhan wartawan dan warga sudah berkumpul. Kasus Lina, istri yang menghabisi suaminya sendiri, kini memasuki sidang putusan. Di balik seragam tahanan oranye yang mulai pudar warnanya, Lina berjalan pelan menuju ruang sidang dengan wajah tertunduk. Setiap langkahnya terasa berat. Sorotan kamera mengikuti setiap gerakannya, sementara bisik-bisik masyarakat terdengar dari segala arah. Ada yang mencibir, ada yang menggelengkan kepala, tapi tak sedikit pula yang berbisik lirih. Kasihan, mungkin dia sudah terlalu menderita. Ruangan sidang terasa dingin. Jaksa membacakan tuntutan dengan suara tegas, menceritakan kembali seluruh kronologi kejadian. Setiap kata terasa menampar, membuat Lina semakin menunduk dalam. Ia mendengar namanya disebut berkali-kali sebagai pelaku pembunuhan berencana, namun tidak sekalipun ia membantah. Sesekali, ia mengusap air mata yang jatuh tanpa suara. Hakim kemudian memberikan kesempatan kepadanya untuk berbicara. Dengan suara serak, Lina berdiri dan berkata pelan, "Saya tahu saya salah besar. Saya mohon maaf pada keluarga almarhum Rudy, pada semua tetangga, dan terutama pada Allah. Saya bukan ingin membunuh, saya hanya ingin berhenti disakiti. Tapi saya malah menyakiti orang lain. Saya terima semua hukuman, karena itu harga dari dosa saya." Ucapan itu membuat ruang sidang hening.
Beberapa orang yang hadir menunduk, bahkan seorang petugas perempuan terlihat meneteskan air mata. Hakim yang sejak awal memantau Lina dengan tatapan tajam kini terlihat menahan emosi. Setelah sidang berlangsung selama hampir 2 jam, keputusan pun dibacakan. Lina dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya keheningan panjang yang menggantung di udara. Lina memejamkan mata, menunduk, lalu berucap pelan, "Terima kasih, Allah. Mungkin ini jalan agar saya bisa menebus semua dosa saya." Setelah sidang usai, Lina dibawa keluar. Di luar gedung, wartawan berusaha mewawancarainya, namun ia hanya berkata singkat, "Saya menyesal. Jangan biarkan perempuan lain mengalami hal yang sama." Kalimat itu kemudian menjadi tajuk utama di berbagai media. Warga desa yang dulu mengenalnya sebagai pedagang daging sederhana kini melihatnya sebagai simbol dari dua sisi kehidupan manusia. Sisi lembut yang terluka dan sisi gelap yang bisa muncul ketika luka itu dibiarkan membusuk. Beberapa bulan kemudian, wartawan Laudia Story berkesempatan mengunjungi rutan tempat Lina ditahan. Ia terlihat berbeda, lebih tenang, lebih pasrah. Ia kini membantu mengajar sesama napi perempuan membaca dan menulis. "Saya sudah tak berharap bebas," katanya sambil tersenyum lemah, "tapi kalau saya bisa membuat orang lain belajar sesuatu dari kesalahan saya, mungkin itu sudah cukup." Di dinding selnya, terdapat tulisan kecil yang ia tulis sendiri dengan pensil tumpul. "Sabar bukan berarti diam. Kadang kita harus bicara, sebelum luka berubah jadi dosa." Kisah Lina menjadi peringatan besar bagi banyak orang tentang bagaimana kekerasan dalam rumah tangga, sekecil apapun, bisa tumbuh menjadi tragedi besar jika dibiarkan. Tentang bagaimana diam terlalu lama bisa menjerumuskan seseorang ke titik di mana logika tak lagi berfungsi. Dan tentang bagaimana amarah yang dipendam bisa berubah menjadi kehancuran. Masyarakat kini lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan rumah tangga di sekitar mereka. Banyak lembaga sosial yang mulai turun tangan, membuka ruang bagi para korban untuk berbicara sebelum semuanya terlambat. Kini, setiap kali warga Banyuwangi melewati rumah kecil di ujung gang yang dulu menjadi tempat tinggal Lina, mereka selalu menunduk. Rumah itu sudah lama kosong, tapi kenangan kelamnya masih tersisa. Beberapa orang bahkan mengatakan, saat malam tiba, terkadang terdengar suara perempuan menangis dari arah dapur. Entah suara angin, atau mungkin hanya gema dari penyesalan yang tak pernah benar-benar hilang. Kisah ini bukan sekadar cerita kejahatan. Ini adalah potret nyata tentang betapa rapuhnya manusia ketika disudutkan oleh penderitaan. Lina bukan hanya pelaku, ia juga korban dari kehidupan yang tak adil. Dan tragedi ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada dendam yang layak dibayar dengan darah. Karena pada akhirnya, amarah akan pergi, tapi penyesalan akan tinggal selamanya.